disuruh ngapain di situ terus kamu bayar. Enggak, kamu di sini nggak disuruh ngapa-ngapain katanya. Kamu di sini cuman disuruh nemenin aku aja, cuman ngobrol aja, nanti aku bayar, tenang aja katanya. Tenang, aku bayar, dia bilang gitu. Gitu. Aku disuruh ngapain di situ terus kamu bayar. Enggak, kamu di sini nggak disuruh ngapa-ngapain katanya. Kamu di sini cuman disuruh nemenin aku aja, cuman ngobrol aja, nanti aku bayar, tenang aja katanya. Tenang, aku bayar, dia bilang gitu. Aku berpikir kayak, ya ampun, bayar paling nanti cuma buat makan. Aku pikir, sementara motor sewaan itu lampunya mati pada saat itu. Oh my god, jadi malam-malam itu kalau gerimis-gerimis lampunya mati itu, kalau ya ampun, aku tuh jalannya tuh hati-hati banget, sementara mataku kan mata minus ya, jadi pokoknya sumpah luar biasa, nggak bisa. Aduh, gue tuh nggak pernah ngerasain bahwa gue akan ada di posisi itu lagi setelah titik nol itu. Lapar banget, cuma 5.000. Akhirnya oke, nggak apa-apa, padahal orang ini tuh terkenal bullshit kan, tapi aku kayak coba, ya udahlah, coba-coba berhadiah. Dia kasih hotelnya, tapi dia nggak kasih nomornya. Aku udah di depan hotel, hujannya tuh gede banget. Hotelnya itu tidak ada kayak lobbynya apa segala macam buat berteduh. Akhirnya basah kuyup. Aku di situ, hai di mana kamu? Hai, tidak dijawab. Di depan hotel itu tidak dijawab. Handphone aku udah basah, segala macam semuanya udah basah. Hei, di mana kamu? Tapi aku tidak pernah ngomong kasar kan. Aku pikir ini orang benar-benar ngerjain banget ya. Akhirnya karena aku tidak dikasih nomor hotelnya kan, terus akhirnya aku pulang ke kos. Aku kayak, ya Allah Tuhan, udah ibuku sakit di rumah sakit, pikiranku udah melayang di kampung, tapi di sini aku makan aja nggak bisa. Bagaimana aku bisa ketemu sama orang tuaku? Ya ampun, bagaimana gitu. Ya Allah Tuhan, aku istighfar apa segala macam. Tiba-tiba salah satu viewerku, kalau kalian masih ingat, ini Koko yang kasih uang pada saat aku masih di tempat Daplun. Di tempat Daplun kan aku sering dimarahi, terus dia langsung kirim uang suruh pindah kos. Kalian masih ingat Koko itu gak sih? Kalian masih ingat Koko itu gak sih? Dia itu udah jadi teman akrab aku kan. Jadi, tapi aku gak pernah mau minta tolong sama dia karena dia kan udah baik banget ya. Dia bilang gini, "Hai Siji, apa kabar? Boleh gak aku curhat?" Dia curhat tentang pacarnya apa segala macam. Aku dengerin, tapi aku tuh gak kasih feedback. Aku tuh kayak, iya jawabnya. Kamu kenapa? Kamu lagi sedih ya? Oh enggak, aku bilang gitu. Si Koko itu baik banget. Kalau ada orang yang harus diterima kasihi, itu adalah kamu, salah satu termasuk yang sangat luar biasa. Kamu kenapa? Aku bilang ini, aku kan ibu saya lagi sakit nih di kampung. Aku nggak tahu bisa pulang apa tidak. Tapi hari ini yang bikin aku sedih adalah aku tuh ditipu lagi sama si Rush. Terserah kamu orangnya akan dicari sama orang Blood, terserah. Ini namanya Rasya karena Rasya juga termasuk salah satu orang yang cukup dikenal di situ di Blood. Namanya Rasya Blood. Aku ditipu sama si Rasya lagi tuh. Dulu kan dia PHP juga, sering PHP-in aku kan. Kenapa lagi? Rasya dia bilang di Bali. Dia bilang katanya mau kasih duit ya. Dia bilang kamu masih kasih duit. Padahal aku lagi coba cari tamu di beach walk. Terus dia bilang katanya udah ke hotel aku aja. Aku bela-belain ke sana hujan-hujan. Bayangin aku udah nggak ada uang, tinggal 5.000 doang. Dan ibu saya juga lagi sakit di sana. Pokoknya otakku lagi pusing banget. Tiba-tiba aku ditipu dong. Aku udah nyampe di hotelnya, dia tidak bukain pintu. Saya tidak tahu sama sekali nomor kamarnya. Saya telepon sama sekali tidak ada, nggak nyambung. Tiba-tiba nyampe di kos, pala dia yang marah-marah katanya, "Oh kamu bohong ya, kamu katanya mau ke hotel, kamu nggak datang gitu." Aku tuh udah nyampe di kos, udah ke basah-basah. Dia pala yang marah-marah katanya, "Kamu ditunggu kok lama banget, bla 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 gitu." Padahal aku udah nyampe di depan hotelnya dia. Aku cerita kayak gitu sama akhirnya gue yang curhat sama si Koko itu. "Oh ibumu sakit ya, bla 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 gitu." Akhirnya ya udah gini aja, kamu mandi sekarang, kamu sholat. Kamu mandi, kamu sholat, kamu istighfar, kamu minta maaf. Padahal si Koko ini itu adalah bukan orang muslim, tapi dia ngajarin aku begitu. Kamu mandi, kamu sholat katanya. "Iya aku mau mandi," aku bilang gitu. "Aku lagi kotor banget ini, aku soalnya habis hujan-hujanan." Saya udah kirim uang. Dia kirim uang dengan jumlah yang cukup banyak, cukup banyak untuk tiket bolak-balik untuk kehidupan saya. Sementara waktu di Jawa itu untuk ngurus ibu saya, untuk bayar rumah sakit, itu dia benar-benar udah hitung. Ini saya udah kirim sekian, kamu
packing semuanya, besok kamu pagi pulang. Pulang kamu cari tiket pesawat, kamu pulang katanya. Aku langsung kebingungan, aku cek ya. Sebenarnya aku nggak bisa cek sih karena memang dia cuma kirim bukti transferannya. Aku tuh nangis aja. Itu dikirimnya itu bukan sedikit men, itu dikirimnya tuh banyak. Pokoknya dia nyuruh aku untuk sholat dan dia nyuruh aku untuk berdoa, untuk terima kasih, untuk bersyukur. Aku ya ampun kok, saya sama sekali tidak minta bantuan kok, bener. Aku tuh cuman kayak hanya berdoa, cuma pengen curhat aja. Enggak, tenang aja kamu. Kok nanti ya aku balikin kalau misalkan aku, nggak usah dipikirkan. Kamu jangan pernah pikirin, apalagi kalau kamu mikirin untuk balikin begitu. Pokoknya saya tidak mau dibahas itu. Intinya kamu adalah ketemu sama ibumu dulu katanya. Kamu kan udah 2 tahun kan nggak pulang, ini adalah kesempatan kamu katanya. Akhirnya aku langsung mandi, aku langsung booking tiket segala macem. Ya ampun, dari yang tadinya aku cuma punya 5.000, belum makan sama sekali seharian full. Terus aku kehujanan, aku ditipu sama si Rasya Blood itu. Tiba-tiba aku dapat uang segitu, terus aku langsung makan. Kurang baik apa coba? Makanya aku tuh nggak pernah mau komplain terhadap Tuhan, karena apa, Tuhan itu selalu kirimkan orang yang baik ketika saya benar-benar lagi membutuhkan. Jadi pertolongannya tuh selalu nyata ketika saya benar-benar lagi sama sekali tidak ada pertolongan gitu. Akhirnya aku besoknya pagi pulang. Aku pulang, terus aku bilang sama bosku pada saat itu, aku izin 1 minggu ya. Aku nggak nari 1 minggu, nanti aku balik lagi ke sini minggu depan gitu. Dan teman-teman aku itu kan aku izin sama mereka juga karena aku udah 3 bulan udah latihan sama mereka, sementara show-nya udah bentar lagi gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Ternyata saya melihat kondisi ibu saya pertama kali di rumah sakit itu, beliau sudah sangat parah. Dan pada saat itu aku memutuskan hari itu juga langsung bilang, aku tidak mau ke Bali lagi. Aku langsung ngomong sama teman-teman aku, minta maaf, harus mencari pengganti lagi karena kan kita dansanya kan partner ya. Formasi itu udah pas gitu. Aku minta maaf sama mereka kalau saya tidak bisa melanjutkan show-nya, padahal tinggal sebentar lagi, paling tinggal hitungan hari, padahal udah latihan 3 bulan dan mereka itu lagi kebingungan untuk mencari pengganti. Saya minta maaf banget sama teman-teman aku, saya minta maaf sama bosku. Saya tidak bisa meninggalkan orang tua saya tidak bisa butuh waktu 1 minggu. Saya butuh waktu mungkin lama gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak mau pergi kemana-mana. Saya pengen berada di sana, menjaga orang tuaku sampai kapanpun beliau membutuhkan saya gitu pada saat itu. Akhirnya saya di rumah sakit. Beliau keadaannya memang parah, tapi beliau masih sadar, beliau masih bisa melihat saya. Keadaannya bengkak. Kita dapat kamar yang ada jajaran sama orang juga pada saat itu. Pokoknya suasananya tuh kayak benar-benar hektik banget di rumah sakit. Saya tidak peduli. Saya bilang saya yang akan menjaga, saya tidak mau digantiin, saya akan menjaga. Kalau di rumah sakit saya tidak mau digantiin. Saya langsung melihat keadaan beliau ya, karena beliau itu seperti kayak jarang mandi, jarang diseka apa segala macam. Saya sedikit demi sedikit saya basuh kakinya, saya seka. Pokoknya saya pergunakan produk-produk yang biasanya saya pakai. Saya selalu membawa olive oil kemanapun saya pergi. Beliau saya pakai olive oil jadi kakinya tidak kering lagi, nggak pecah-pecah, kan beliau kan sudah tua ya. Jadi pokoknya setelah ada saya pastiin saya foto pertama kali saya ketemu, dan saya akan foto setelah setiap detik perkembangannya itu. Saya benar-benar kepengen tahu beliau itu sakit apa dan bagaimana cara menyembuhkannya. Saya kepengen bekerja sama dengan orang-orang di sekitar saya seperti suster dan dokter gitu. Saya akan memastikan, karena beliau itu sepertinya ngeluh sakit itu udah lama gitu. Cuman saya kan nggak pulang-pulang gara-gara saya nggak pernah punya rezeki. Tapi sekarang saya ada rezeki, saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya pengen bener-bener ada di situ gitu. Terus bagaimana kehidupan saya ke depannya, bagaimana saya mengurus beliau, bagaimana karakter saya yang sudah menerima saya pribadi sebagai seorang gay, terus kemudian bagaimana saya berinteraksi dengan mereka dengan keadaanku yang seperti ini. Itu akan ada di lanjutan story-nya ya. Ini sudah panjang banget sumpah, tapi yang jelas ini adalah baru episode awal. Ini adalah episode awal foundation. Bagaimana saya memupuk perjalanan saya yang tadinya benar-benar berantakan, nol banget, terus kemudian saya kepengen memperbaiki kehidupan saya. Ini adalah season ketiga foundation. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, panjang banget, semoga tidak bosan. Nanti saya akan teruskan ceritanya kehidupan saya di kampung. Oke? Baiklah, bye-bye cucokers.
Bye 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 bye.